Apalagi sekarang ini dalam rangka mendelegitimasi pemerintah, demo berjilid-jilid. Kalau kata Ustadz Bakhtiar Nasir, orang kalau sudah sering demo, maka patut diduga itulah pekerjaannya. Dia mendapatkan uang di sana. Maka Ustadz Bakhtiar Nasir memutuskan berhenti ikut-ikut demo. Karena mengapa? Orang yang di atas mendapat duit, sedangkan yang di bawah cuma dimanfaatkan untuk demo berjilid-jilid. Orang yang di atas mendapat duit, sedangkan yang di bawah cuma dimanfaatkan untuk demo berjilid-jilid. Saya kenapa nggak mau terlibat terlalu banyak dikit-dikit demo. Saya melihat kalau orang maunya demo terus berarti udah punya penghasilan di situ. Ya nggak? Kalau orang sudah sering mengerjakan sesuatu dan lama hanya di situ mainnya, berarti punya penghasilan dia di situ. Kalau orang demo beneran kan kapan kerjanya? Ya sesekali oke lah untuk sesuatu yang besar. Tapi kalau dikit-dikit demo berarti ada penghasilan ini di sini. Nah kasihan dong yang nggak punya penghasilan dari situ diajak demo mulu. Dan harus kebenaran yang kita angkat. Dan ke depan kita harus berpikir cerdas. Maka saya bilang ini bukan 2016 bro. Ya, di WA ngamuk-ngamuknya masih cara 2016. Ya gampang lah kita dipengaruhi. Insya Allah ke depan saya tidak akan lepaskan. Saya ingin menjadi penerus para pejuang dakwah di negeri ini dengan semua resikonya. Tapi saya tidak ingin mengorbankan Indonesia yang sudah bagus ini. Apakah aksi demo menentang pemerintah yang zolim itu termasuk nahi mungkar? Karena dakwah itu bukan cuma amar ma'ruf, tapi dakwah itu juga nahi mungkar. Mohon tanggapannya Ustaz. Baik. Jawaban yang benar, bagaimana demo itu mau dikatakan an-nahyu anil mungkar? Bagaimana mau dikatakan nahi mungkar? Wong demo sendiri sudah kemungkaran. Masa orang mencegah kemungkaran dengan berbuat mungkar? Enggak boleh. Itu namanya dia sendiri teriak-teriak nahi mungkar. Padahal dia sendiri sedang melakukan perbuatan mungkar. Demo itu saya lihat lebih dekat kepada perbuatan kemungkaran. Apa alasannya? Satu, mengapa dikatakan munkar? Dia memfitnah pemerintah. Dia memfitnah pemerintah zalim. Itu kan fitnah. Tegasnya begini, demo itu bukan nahi mungkar. Demo itu bukan an-nahyu anil mungkar, tapi demo itu adalah kemungkaran itu sendiri. Saya mengatakan demo itu termasuk perbuatan munkar. Ini jawaban menurut agama. Apakah aksi demo menentang pemerintah yang zolim itu termasuk nahi mungkar? Karena dakwah itu bukan cuma amar ma'ruf, tapi dakwah itu juga nahi mungkar. Mohon tanggapannya Ustaz. Baik. Yang namanya dakwah itu betul bukan cuman al-amru bil ma'ruf. Bukan cuman menyeru kepada kebajikan, kepada perbuatan baik, tapi juga wan nahyu anil munkar. Tetapi juga mencegah perbuatan munkar. Cuman ada beberapa masalah di pertanyaan ini. Apakah aksi demo menentang pemerintah yang zalim itu termasuk nahi mungkar? Mengapa saya katakan ini bermasalah? Karena sebetulnya kata menentang pemerintah yang zalim itu sudah tuduhan. Sudah tuduhan. Jadi sama saja saya ingin menjawab pertanyaannya begini. Jawaban yang benar, bagaimana demo itu mau dikatakan an-nahyu anil mungkar? Bagaimana mau dikatakan nahi mungkar? Wong demo sendiri sudah kemungkaran.
Masa orang mencegah kemungkaran dengan berbuat munkar? Nggak boleh. Itu namanya dia sendiri teriak-teriak nahi mungkar, padahal dia sendiri sedang melakukan perbuatan munkar. Demo itu saya lihat lebih dekat kepada perbuatan kemungkaran. Apa alasannya? Satu, mengapa dikatakan munkar? Dia memfitnah pemerintah. Dia memfitnah pemerintah zalim. Itu kan fitnah. Sedangkan dia sendiri tidak bisa menunjukkan datanya, pemerintah zalim atau tidak. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu begini, dia memfitnah pemerintah komunis. Sedangkan dia tidak berani, tidak bisa menunjukkan datanya. Apalagi fitnahnya apa, Bu? Ijazah presiden palsu. Waduh, kalau dia ngomongin ijazah Suparman palsu, itu sudah dosa. Ini ngomongin ijazah presiden palsu, dosanya kuadrat, karena dia memfitnah kepala negara. Padahal sekolah SD-nya menyatakan presiden sekolah di sini, SMP-nya sudah bersaksi, SMA-nya sudah bersaksi, rektor UGM-nya sudah mengatakan ijazahnya asli, ini NPM-nya alumni tahun sekian, Fakultas Kehutanan, sudah nyata. Makanya saya katakan, ingin saya tegaskan, demo itu bukan nahi mungkar. Justru demo itu malah kemungkaran itu sendiri. Karena mengapa? Satu, dia menyebar fitnah. Ini dosa yang pertama. Dosa yang kedua, mengapa saya katakan kemungkaran? Karena dia mendelegitimasi pemerintah yang sah. Enggak boleh. Boleh unjuk rasa, mengeluarkan pendapat, tapi tidak boleh mengajak rakyat untuk menurunkan pemerintah yang sah. Itu bughah dalam fikih, dalam ajaran agama. Ini saya membahasnya bukan pakai undang-undang ya, Bu. Menjawabnya pakai agama. Haram hukumnya menuntut pemerintah yang sedang berkuasa untuk mundur. Ini teriak Jokowi mundur, Jokowi mundur. Itu dalam hukum agama itu namanya bughah, memberontak kepada negara. Enggak boleh. Boleh mengkritik kebijakan, saling menasihati. Tapi teriakan mundur itu mendelegitimasi pemerintah, enggak boleh. Kalau nggak percaya, jangan demonya di Indonesia. Kalau nggak percaya, demo di Malaysia, ditangkap, masuk penjara semua. Masih mending Malaysia di penjara, demonya di Arab, dipancung. Karena mengapa? Kata mundur, turunkan, kami akan melakukan perbuatan yang lebih besar lagi. Pokoknya pemerintah rezim harus mundur. Itu bugot loh dalam fikih agama. Itu makar namanya. Dan itu dosa besar. Jadi kita itu boleh menasehati, boleh. Saya ingin kasih tahu, yang namanya pemerintah, jangankan salah, baik saja pemerintah itu harus dinasehati. Betul nggak kira-kira? Karena kalau nggak dinasehati dia lalai. Memberi masukan tuh bagus, dia lalai. Jangan nunjuk orang lah, nunjuk saya aja. Saya ini kalau jadi presiden, Bu, belum tentu benar saya ini. Betul nggak? Saya kalau jadi presiden, kalau nggak ada yang menasehati saya lalai. Makanya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi nasihat itu tidak hanya untuk orang yang salah. Untuk orang baik saja wajib dinasihati. Apalagi kalau salah, harus ditegur agar nggak bablas salah. Tapi yang dikatakan nasihat itu dia lupa diingatkan, dia melenceng diluruskan, dia kurang baik diperbaiki. Bukan malah menyebar fitnah agar rakyat nggak percaya dengan pemerintah, lalu mengajak masyarakat menggulingkan pemerintah yang sah. Itu bukan lagi nahi mungkar, bukan an-nahyu 'anil munkar, tapi sudah merupakan kemaksiatan yang besar. Hati-hati. Maksiat yang paling besar itu bughah salah satunya. Selain musyrik ya, Bu. Dosa besar setelah musyrik itu bughah, memberontak kepada pemerintah yang sah. Karena ada hadisnya begini. Man khala'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah.
laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah, maka dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Di Quran, di hadis katakan begitu. Hadis Nabi, mati dalam keadaan melawan rezim. Kita pakai kata rezim lah, karena orang demennya rezim. Mati dalam keadaan melawan rezim itu mati jahiliyah, bukan mati sahih. Jadi kalau ada orang mengatasnamakan agama, ngajak umat melawan pemerintah yang sah, itu sesat dan menyesatkan. Saya berani ngomong begini, Bu, saya upload ini karena saya berani bertanggung jawab. Karena saya belum ketemu satu pun dalil, nggak ketemu. Satu aja nggak ketemu dalil yang membolehkan rakyat melawan pemerintah yang sah. Nggak ada. Satu pun dalilnya nggak ada. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Makanya dulu begini, Nabi di hadapan para sahabat menceritakan, nggak lama setelah aku, kata Nabi, akan ada seorang pemimpin, qulubuhum, hati mereka seperti hatinya setan, fi jusmani insin, yang terkurung di jasad manusia. Ada pemimpin yang hatinya seperti hati setan, bengis bukan main. Pokoknya dibantai semua yang nggak sama dengan dia. Ini terkait dengan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu adalah pemimpin yang sangat jahat, sangat jahat. Membantai keturunan Nabi, termasuk membunuh Imam Husain di Karbala. Jahat sekali. Dia muslim tapi jahat. Dia berhati setan tapi terkurung di jasad manusia. Nah, Yazid yang sangat jahat. Bahkan konon ada yang mengatakan matinya Yazid ini nggak diterima bumi. Masukin kubur, udah masuk dalam, mencelat keluar. Udah ditimbun, Bu, besok pagi ketemu lagi jasadnya di luar. Mati nggak diterima bumi. Saking jahatnya Yazid ini tadi. Karena dia membunuh anak keturunan Nabi, cucu-cucu Nabi. Ini Yazid bin Muawiyah ini. Nah, tetapi terkait dengan Yazid bin Muawiyah, sahabat bertanya, "Ya Rasul, apakah kami boleh memerangi mereka? Memerangi pemimpin yang kayak gitu?" "La, enggak boleh," kata Nabi. Walaupun kondisinya begitu, enggak boleh. Ini Yazid loh, Bu. Pemerintah kita enggak ada yang sejahat Yazid, enggak ada. Pak Soekarno, Pak Soeharto. Makanya dulu waktu Pak Harto diturunkan tahun 98, saya nangis juga lah, masih remaja saya itu, kasihan gitu ya. Pak Soeharto, habis Pak Harto saya Pak B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, nggak ada yang sejahat itu, nggak ada. Sampai-sampai Nabi mengatakan begini, "Ala nuqatiluhum ya Rasulullah?" Bolehkah kami memerangi mereka mengurus senjata ya Rasul? La, nggak boleh, kata Nabi. La ma'aqamu fikumus shalah. Enggak boleh kalian memerangi mereka, kata Nabi, selama mereka masih membiarkan kalian sholat. Saya nanya ibu-ibu, Bu, ada yang larang sholat enggak? Enggak ada kan? Yang larang ke masjid ada enggak? Enggak ada. Wong pemimpin kita sholat semua kok. Sholat semua, Pak Jokowi sholat, Pak Kiai Ma'ruf Amin sholat. Bahkan baru kemarin, Bu, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, memberi penghargaan anugerah internasional, perdamaian internasional untuk Pak Jokowi. Nama title awardnya apa? Imam Hasan bin Ali. Jadi anugerah gelar perdamaian internasional, nama gelarnya Imam Hasan bin Ali, karena dianggap sukses mempelopori perdamaian internasional. Itu Imam Hasan bin Ali itu cucu Nabi, ahlul bait Nabi, ahlul bait Nabi, dan para habaib. Jadi penghulunya para habaib Imam Hasan bin Ali tersebut.
menganugerahi. Loh kok kita di dalam negeri ini malah teriak-teriak, demo nggak selesai-selesai. Jadi nggak usah panjang-panjang bahas itu. Tegasnya begini, demo itu bukan nahi mungkar, demo itu bukan an-nahyu anil mungkar, tapi demo itu adalah kemungkaran itu sendiri. Saya mengatakan demo itu termasuk perbuatan munkar. Ini jawaban menurut agama. Kalau menurut demokrasi, ya dalam alam demokrasi bebas orang mau ngapain. Yang penting jangan mengganggu kepentingan orang lain. Baik, dua pertanyaan. Sekarang kita diundang ke sini untuk duduk bersama. Mengapa itu terjadi? Karena ini Indonesia. Mengapa Indonesia begini? Karena Indonesia melibatkan masyarakat. Kita negara demokrasi. Kalau Arab Saudi nggak begini dulu soalnya. Di Arab Saudi, Syekh Shalih Al-Thalib dalam khutbahnya mengkritik kebijakan pemerintah, langsung dikekep lehernya begini oleh polisi Arab, langsung ditangkap tahun 2018 dan divonis penjara tingkat banding kemarin di 2021 10 tahun penjara. Itu di Arab. Bayangkan kalau Indonesia pakai kayak di Arab, alangkah banyak khotib masuk penjara ya. Apalagi khotib di Bandar Lampung ini, banyak khutbah-khutbah itu mencaci maki pemerintah. Bahkan yang saya sangat heran, ada khotib begitu agitatifnya di mimbar-mimbar Jumat menuduh pemerintah komunis. Luar biasa. Tapi aman-aman saja, tidak ada polisi yang nangkap. Mungkin kalaupun ditangkap judulnya kriminalisasi ulama barangkali. Coba begini Pak, Bapak jajal ke Arab, pasti ditangkap. Kalau mengkritiknya pemerintah, apalagi memfitnah pemerintah, maka langsung dieksekusi mati. Itu di Arab. Jangankan di Arab, Malaysia saja. Di Malaysia juga begitu. Langsung ditangkap. Bahkan begini, sahabat saya Nasir Abbas, mantan ketua Mantiki III, pimpinan JI termuda. Di Malaysia, Ustadz Abdullah Sungkar dalam pelarian, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, itu nggak bisa mendirikan pesantren, nggak bisa. Karena Malaysia itu pakemnya jelas, semua pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi, kalau bahasa kitanya gitu, semua madrasah pondok pesantren harus bermadzhab Syafi'i. Sedangkan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir tidak bermadzhab Syafi'i, dia tidak bisa bikin pesantren. Itu Malaysia loh. Di Arab Saudi, saya kunjungan ke Rusaifah, tempat madrasah Syekh Maliki. Di sana Sayyid Ahmad, termasuk Sayyid Muhammad, itu nggak boleh mendirikan pesantren formal, informal, dan tidak boleh ngajar di masjid. Tidak boleh ngajar di masjid. Jadi sepinter apapun kiai-kiai, kalau di Arab nggak bisa ceramah kalau nggak izin pemerintah. Nggak bisa buat majelis taklim kalau nggak ada sertifikasi dari pemerintah. Jajal kalau nggak percaya. Nggak bisa sepintar apapun kita. Walaupun hafal Quran 30 juz, nggak bisa buka pesantren di sana kecuali atas izin pemerintah. Walaupun kita hafal kitab kuning, hafal berjilid-jilid, mungkin hafal 9 kitab induk, nggak bisa khutbah Jumat kalau nggak izin pemerintah. Nggak bisa. Nggak bisa mendirikan sekolah kalau nggak satu mazhab sama pemerintah. Indonesia kita bebas Pak, bikin pengajian bebas, bikin tablik akbar bebas. Di Arab 21 negara Arab nggak bisa tablik akbar, nggak bisa, ditangkap semua.
Karena nggak boleh ada konsentrasi massa yang begitu banyak. Di sana aturannya sangat ketat sekali. Makanya saya terinspirasi dari ceramah Tuan Guru Bajang, atau yang sering di-share orang itu Ustadz Dasat Latif. Sepinter apapun kita, di sana nggak bisa jadi khotib kalau nggak pemerintah yang kasih SK-nya. Nggak bisa. Ujuk-ujuk jadi khotib itu nggak bisa. Saya bilang sama teman-teman mubalik, kau cari di negara seperti nikmatnya beragama di Indonesia. Kau ke Arab Saudi, kau ke Mesir, kau ke Irak, bahkan negara Islam yang dekat dengan kita, Malaysia. Kau mau bikin masjid, biar kau kaya raya, tidak mungkin kalau tidak dapat izin dari kerajaan. Tapi Indonesia, ada duitmu, ada tanahmu, bangun masjid, tidak ada IMB-nya pun jadi. Kamu mau ceramah, meskipun kau hatam Quran, mau ceramah di Saudi, mau ceramah di Malaysia, tidak bakal bisa tanpa izin dari kerajaan. Di Indonesia, selebriti yang tidak jelas agamanya 10 tahun, tiba-tiba hijrah, pelihara jenggot, celana jingkrang, dia kafir-kafirkan kita. Mau bikin pesantren, kau pikir gampang bikin pesantren negara-negara lain? Tidak mungkin. Indonesia ada rumahmu kosong kecil-kecil, panggil anak ngaji, hafal Quran, jadi lagi pesantren hafal Quran. Orang Amerika, Australia, Eropa, Arab datang ke Bali hanya mau melihat sawah yang bertumpuk-tumpuk, keluar duitannya ratusan juta. Kalian rakyat Indonesia mau lihat sawah, ndak usah keluar ruang, keluar kau dari rumahmu, kau lihat sawah depan rumahmu. Inilah sebabnya sehingga kita perlu mencintai Republik Indonesia, dan tidak ada alasan tidak mencintai Republik Indonesia. Mendirikan pondok, mendirikan sekolah dan lain sebagainya, semua atas izin pemerintah. Termasuk sekaya apapun kita, punya tanah lebar, punya duit banyak, nggak bisa kita bangun masjid kecuali atas ketetapan pemerintah. Makanya coba kita keliling ke negara Arab, jarang masjid di sana, Pak. Jarang masjid, karena masjid pemerintah yang menentukannya. Malaysia, Kuala Lumpur itu coba keliling, berkilo-kilo dari masjid satu ke masjid yang lain. Indonesia yang penting ada tanah, ada duit, bikin masjid. Kadang-kadang 1 RT 3 masjid, azan saingan, dan mungkin 80% lebih masjid di Indonesia tanpa IMB. Di Brunei nggak ada IMB, tangkap. Di Arab Saudi bikin masjid nggak ada izin, tangkap. Indonesia nggak punya IMB. Masjidnya dekat-dekatan semua, apalagi di Jawa. Di sini masjid, seberang masjid. Saya sempat nanya itu, kok masjidnya dekat betul? Iya Ustadz, ini masjid NU PKB. Yang seberang itu masjid NU P3. Ternyata sama NU-nya, satu PKB, satu NU P3, beda masjidnya. Oh, kalau begitu besok kita bikin masjid NU PDI Perjuangan, masjid NU Golkar. Dan coba tanya itu, ada izin nggak sama pemerintah? Kan tidak ada. Dan itu hanya ada di Indonesia Raya tercipta. Termasuk pakai loudspeaker, toa itu. Di negara-negara Arab, toa hanya boleh buat azan saja. Coba bapak-bapak keliling ke Jawa, Jawa Timur terutama. Siang-siang jam 2, orang hataman Pak pakai toa masjid. Pengajian pakai toa masjid. Sampai keluar-luar. Kadang-kadang saya tuh bingung kalau ceramah di masjid-masjid itu. Pengen pakai suara dalam saja. Karena saya khawatir kalau saya ceramah yang di luar salah tangkepan. Nanti dia tersinggung nantinya. Khawatirnya sedemikian rupa. Karena memang banyak mafsadatnya juga ketika orang salah mendengar gitu. Karena mendengarnya lewat luar, tidak hadir di tempatan. Nah, balik lagi, inilah
bahagianya kita tinggal di Indonesia. Karena Indonesia negara demokratis, negara demokrasi. Negara demokrasi itu melibatkan masyarakat. Beda dengan kerajaan Saudi. Mereka bukan pelibatan, penindakan. Beda sama pemerintah, tangkap, eksekusi. Itu Arab. Tapi Indonesia negara demokrasi, semua dilibatkan. Termasuk saudara-saudara kita dari Hizbut Tahrir. Mereka mengharam-haramkan demokrasi. Demokrasi haram, sistem togut, sistem kufar. Tapi mereka demo terus. Coba HTI itu kalau nggak dibubarkan kerjanya demo terus kan? Coba jajal dia demo di negara-negara Arab, langsung dipancung semua palanya itu. Dia bersyukur tinggal di Indonesia, negara demokrasi. Dia bisa berdemo. Bahkan di Indonesia ini demo bisa berjilid-jilid demo itu. Bisa berepisode-episode. Karena kita negara demokrasi. Ini yang pertama yang hendak saya tegaskan, mengapa pemerintah hari ini, khususnya Kes Bangpol, menghadirkan para kiai semua, para asatid duduk di sini, karena inilah indahnya Indonesia. Dan karena ekstremisme, radikalisme itu mengatasnamakan agama, maka beban untuk menanggulanginya bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab para kiai, kita semua. Tanggung jawab pondok pesantren untuk menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Kemarin ada informasi begini, nggak tahu saya benar atau tidaknya. Gara-gara Piala Dunia Qatar, ribuan orang masuk Islam. Loh, mengapa demikian? Anggap saja informasi itu benar. Mengapa itu ada? Karena selama ini orang-orang barat itu menyangka Islam itu agama teroris. Islam itu agama radikal. Begitu mereka datang ke Qatar, ternyata orang Islam sedang sepak bola juga ya. Senang sepak bola, ada ngaji, ada azan. Orang Islam itu ramah-ramah, murah senyumnya, komunikasinya enak. Islam itu ternyata damai. Ternyata yang selama ini mereka sangka Islam itu agama hantu, agama teroris, agama radikal, tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka dihadapkan dengan tampilan Islam yang rahmatan lil alamin. Dan betul-betul mereka ingin masuk Islam. Ini kan luar biasa. Jadi menampilkan wajah Islam yang indah. Satu poin saya ungkapkan pada kesempatan kali ini.